Halo anak-anak semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Dorisman. Kali ini kita akan belajar bersama dalam video pembelajaran. Simak sampai selesai ya. Baiklah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi pidato untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Kompetensi dasar 3.3 menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca, serta 4.3 menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah menonton video ini, kalian dapat memahami pengertian pidato, bagian-bagian pidato, serta langkah-langkah dalam membuat teks pidato. Nah, oke, kita pelajari terlebih dahulu pengertian pidato. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Contoh pidato yaitu seperti teks kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato membangkit semangat, pidato sambutan acara atau event, dan lain sebagainya. Dalam berpidato, ada dikenal dengan istilah orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator saat berpidato. Adapun tujuan dari orator berpidato, 1. Untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Dan yang ketiga, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur, sehingga orang senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Oleh karena itu, dalam berpidato, gaya bahasa, penampilan, serta ekspresi kita haruslah diperhatikan. Dan kita juga harus percaya diri dalam menyampaikan isi pidato kita, supaya orang yang mendengar dan melihat pidato kita tertarik, serta bisa terpengaruh oleh pidato yang kita sampaikan. Struktur berpidato itu ada 3. 1. Pembukaan. Yang kedua, isi pidato. Dan bagian yang ketiga adalah bagian penutup. 1 adalah pembukaan. Bagian pembukaan pidato itu terdiri dari 4 bagian. 1. Salam pembuka. 2. Ucapan penghormatan, biasanya menyebutkan dari orang yang memiliki jabatan tertinggi sampai orang yang memiliki jabatan rendah. Yang ketiga, ucapan syukur yang dilakukan oleh orator karena diberikan kesempatan dalam menyampaikan pidato. Serta yang keempat adalah pengantar ke topik utama. Bagian kedua, isi pidato. Isi pidato harus berisi info-info penting yang ingin disampaikan. Isi pidato sebaiknya disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandangan kamu. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, contoh yang logis dan dikenal audiensi. Dan bagian yang ketiga adalah penutup pidato. Nah, bagian penutup ini berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan. Bisa juga permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan juga ditutup dengan salam penutup. Saat berpidato, ada beberapa metode yang bisa digunakan, antara lain 1. Impromptu, yaitu suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Yang kedua adalah memoriter, yaitu metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Yang ketiga, naskah, yaitu metode berpidato dengan cara membacakan teks yang telah disiapkan pada saat berpidato. Dan yang keempat, ekstemporan, yaitu metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar dengan membuat catatan kecil. Pidato yang baik adalah suatu pidato yang dapat memberikan kesan positif untuk orang banyak yang mendengarkan pidato. Jadi mempersiapkan teks pidato sangat penting agar topik yang dibicarakan sesuai dengan tema. Terakhir adalah langkah-langkah dalam membuat teks pidato.
1. Menentukan tema pidato. 2. Menentukan tujuan. 3. Menentukan dan menulis poin penting dalam pidato. 4. Menyusun kerangka teks pidato. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka teks pidato menjadi pidato yang utuh. Nah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Dadah!